sekalian, sebagaimana yang telah tercantum pada rangkaian acara webinar edukasi literasi keuangan dan telah mendapat modul berkaitan dengan literasi investasi, maka selanjutnya adalah pemberian edukasi mengenai pengenalan investasi beserta instrumennya yang akan diberikan oleh Kak Muhammad Ridwan selaku pembicara pada malam hari ini. Selanjutnya segera saya persilahkan kepada pemateri pada malam hari ini, yaitu kepada Kak Muhammad Ridwan. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dana tadi, pada malam hari ini kita akan berkenalan tentang investasi beserta instrumennya, khususnya investasi di pasar modal. Saham itu merupakan instrumen yang terkenal, apalagi pas pandemi ini kan banyak influencer di Instagram atau di YouTube atau sering kalian ketemui di media sosial yang sering membahas tentang saham. Jadi ketika kita mempunyai saham, berarti kita otomatis juga memiliki hak atas penghasilan dan kekayaan dari perseroan tersebut. Di sini ada ilustrasi. Semisal Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, jadi usaha baksonya itu hasil bernilai 8 juta. Jadi dia melakukan penawaran saham kepada 7 rekannya yang lain, ya 1 juta sampai 7 juta, sehingga kebutuhan permodalan dari Pak Bejo ini terpenuhi. Itu obligasi. Jadi obligasi itu sama dengan surat utang. Surat utang jangka menengah sampai panjang juga dapat dipindah-tangankan. Jadi dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Bunganya ini kalau dalam obligasi ini disebut dengan kupon. Jadi mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan saran investasi pada produk keuangan. Jadi produk-produk keuangan di pasar modal ini ada yang namanya saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Yang mengawasi sekaligus regulator daripada pasar modal ini ada OJK, IDX, kemudian ada KPI, kemudian ada KSEI. Saham yang sering kita lihat diperjualbelikan itu namanya di pasar sekunder. Tujuan umum dari perusahaan itu melakukan go public. Yang pertama, mendapatkan pendanaan untuk ekspansi bisnis usaha. Jelas ya, BI itu ibarat mall. Jadi mudahnya itu seperti mall ya. Ibaratkan pasar modal itu seperti mall. Jadi mallnya itu bursa efek itu sendiri, kemudian ada tokonya itu anggota bursa. Jadi yang memfasilitasi jual beli saham di bursa efek itu namanya perusahaan sekuritas, itu diibaratkan sebagai toko. Kemudian yang barang yang diperjualbelikan itu emiten. Ya nanti produknya itu kan emiten bisa mengeluarkan obligasi, kemudian memperjualbelikan sahamnya seperti itu. Kemudian kita sebagai pembeli atau investor. Manfaat dari adanya pasar modal itu tentu ya sebagai sumber pembiayaan dari emiten-emiten tadi yang perlu pendanaan atau modal lebih, itu alternatifnya itu bisa ke pasar modal. Jadi kenapa kita perlu investasi? Jadi tiap tahun itu harga-harga itu pasti naik. Mengurangi laju inflasi itu kita perlu instrumen inflasi itu agar nilai uang kita itu semakin tahun itu tidak semakin menurun. Jadi investasi itu adalah mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Karena investasi itu kan pasti ada risikonya. Jadi kenapa sih kita perlu untuk investasi saham? Yang pertama, tentu mudah. Yang kedua, terjangkau. Ketiga, menguntungkan, asal tahu caranya. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Know your broker principal. Jadi sebelum kita berinvestasi pada produk-produk investasi, perlu mencek ya apakah udah terdaftar di OJK atau belum. Jadi kalau semisal nggak terdaftar di OJK itu rawan akan investasi bodong. If you are not willing to own stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes. Terima kasih Kak Ridwan atas materinya. Oke Kak, sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya Kak. Seakan kan mereka kan pemula gitu, mereka belum tahu investasi yang benar itu yang mana dan yang untung banyak tuh yang mana. Kak Ridwan sendiri nih, investasi apa sih yang cocok gitu untuk pemula? Kesimpulan saya, kalau buat pemula, saran saya itu sebelum mau terjun ke saham atau pengen investasi saham itu, yang pertama bisa ke obligasi retail Indonesia, yang kedua ke reksadana. Ini pertanyaan dari Ilham Saputra, bertanya bagaimana cara memilih saham yang baik untuk jangka waktu yang panjang. Disimpulkan kita melihat dulu dari laporan keuangannya, kemudian rasio-rasio keuangannya, kemudian yang paling penting itu dari kondisi ekonomi secara makro ya. Secara makro itu apakah bisnis dari perusahaan itu bakal sustain untuk 5 tahun
ke depan. Dari Kak Rudianto, saya ingin bertanya, dalam membeli saham lebih baik mengincar capital gain atau dividennya? Itu tergantung kitanya, mau investasi jangka menengah, panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek, ya kita memilih perusahaan-perusahaan yang menjanjikan capital gain yang banyak, yang fluktuasi harganya itu sangat tinggi. Kalau misal kita investasinya jangka panjang, nah itu kita memilih perusahaan-perusahaan yang punya prospek bagus sehingga nanti kan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu nanti dibagikan dalam bentuk dividen. Berjumpalah kita pada akhir acara. Kepada Kak Ridwan dan juga teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar malam hari ini. Saya Dana Ferdiana selaku moderator, mohon undur diri sampai bertemu kembali dalam webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.